tentang tata cara minum. Bab tentang sunnah bernapas 3 kali di luar bejana dan menggilirkan bejana kepada orang yang berada di sebelah kanannya. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fis syarab salasan. Beliau itu bernafas ketika minum 3 kali. Maksudnya belum bernafas di luar bejana atau di luar gelas. Ada wak minum ko dek terlampaui. Apa sawaknya? Banonoh san. Barangok pun dalam galih tu. Ini suatu yang dilarang. Tidak adab. Banonoh san. Barangok dalam galih tu je, tak boleh. Dan dipertegas oleh Nabi, bihnya barangok je dalam. Mana itu je unta. Unta tu minum, dia inonoh nasanya. Jo barangok dalam membe tu. Nabi caranya dia minum. Kalau rasa ke barangok berarti barangok tu minum dulu. Tapi jangan dinonoh sekali iri habis. Jo barangok di dalam. Jangan. Itu larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita cari nomor ampe hadis nomor 4 dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ketika Rasulullah diberi susu yang telah dicampur dengan air, sedangkan di sebelah kanannya ada seorang badui, sebelah kirinya ada Abu Bakar. Man tinggi kedudukannya? Awak jauh lah Abu Bakar. Korang badui lah. Secara kedudukan tak manga-manga Abu Bakar kau dah tingginya. Tapi dek letak Abu Bakar kau di sebelah kiri. Kemudian beliau meminumnya lantas memberikannya kepada orang Badui itu serta bersabda, al-aimana fal-aiman. Yang kanan dulu, kemudian baru yang kanannya lagi. Jadi kalau kamu lagi minum, dari nang kanan dulu. Walaupun kau sebelah kiri Pak Gubernur. Badui kau orang kampung. Tetap dahulukan yang kanan baru ke kanan. Pada itu caranya, kalau awak kamagiah menggilirkan makanan ataupun minuman, dulukan orang nandi kanan. Bahkan di hadis nomor 5 itu ada orang tua guys. Ada anak muda. Dia anak muda kau ndak mau? Nya tetap inyo dulu je no. Tetap Nabi magi yang kanan muda kau kena nakkan tua kau dah. Dia anak muda kau letaknya di kanan. Jadi kau adab. Kalau awak menggilirkan sesuatu, dulukan kanan. Kalau itu butuh. Tapi kau tidak wajib dah. Butuh. Ini sama minta tu nah. Nan disuak minta, nan kida minta. Mana dulu? Duluan nan disuak. Tapi kalau nan disuak tidak minta, ada nan kida saya minta, tentu dia gih kan nan kida kan. Yang terletak di kida. Tapi kalau orang kau sama menanti, sama menunggu, kau dia awak kau nasi kau dia awak tu nah.
Orang lah pirang orang lain pacik ni cek. Kemana kedagian lu? Kasih wak kita. Kalau nya sama-sama betul. Tapi kalau indah ada, tentu manan dulu saja. Boleh ya? Kalau di situ kan air susu yang diminum Nabi, tentu orang menunggu sadonya. Maka ditunggu dari nan kanan mulai. Kemudian nak kita buka sawalahnya 386. Makruh minum dari mulut geribah. Geribah ko suatu yang terbuat dari kulit. Tampe air orang biasa. Penyimpanan air. Kalau dawa mungkin cerek, mungkin galon. Tampe mana menyimpan cerek, galon ale. Kumbuak. Dimakruhkan. Artinya makruh kau bukan arti tidak boleh. Boleh. Tetapi tidak disukai. Kalau lagi bisa jo galih je lah. Kecuali nak dona galih lah. Itulah kira-kira. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah melarang untuk memecah tempat air. Maksudnya mulutnya dipecah dan minum daripadanya. Di hadis nomor 2 Rasulullah melarang minum dari mulut tempat air atau garibah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyashraba min fis siqai awil qirbah. Nampak anu pun tak rancak. Ada kau kan galih wah. Minum ambo dari galih kau lagi rancak nampak. Lagi. Kalau dari siku ambo minum langsung agak kurang je rancaknya. Tampak di orang. Di siku boleh je tapi kurang rancaknya. Rancak je nampak ambo minum je galih. Ada cerik siku. Ambo minum dari mulut cerik siku. Apa perasaan Pak je? Minimal mengkeringi kenyang. Minimal. Ada galon siko. Mau buka galon tu. Itulah panjang pengenalan saya lihat. Kalau gak jo cerik, ambo minum cukup mengeringi sekenyang baru. Tapi kalau lah jo galon, ambo ni ko panjang pengenalan saya lihat. Artinya apa? Sesuatu yang dibenci. Awak pun mencelik anda rancak. Nabi pun melarang. Berarti haram? Tidak. Selagi masih bisa do jogalih sana. Kecuali lawihna lampai mati lo harus nak kaminun tu dah. Tu ada galon adonya. Galih celik ndak lo ada. Tapaso minum. Tu tapaso nak. Tu lain judulnya lain. Ndak ada galih, ndak ada segaronya. Tapaso. Sesuatu yang tapaso tentu nak ada hukumnya lain. Tapi selagi ada galih tentu lebih baik dengan gelas. Tu adab. Dan indah lo diceliak. Kita lihat di halaman 387. Makruh meniup minuman. Aku makanan dan minuman ku sama. Diangik ko bambui. Di hadis nomor 1 dan nomor 2 sama. Tapi kita lihat di sini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu
bahwasanya Nabi SAW melarang meniup minuman. Bakok dilarang Nabi, Pak? Dulu orang tak tahu bakok dilarang, kini baru tahu orang. Kalau wak hirup ko namanya oksigen. Kalau nawa ambuh itu namanya namanya karbon dioksida. Karbon ko karbon, racun. Nandiri itu yang elok. Lah keluar dari mulut ko racun, zat karbon. Kalau wak tiup ke makanan, lakiknya zat karbon. Lakik lo ke minuman, beracunnya. Beracun dalam arti merusaknya dari segi kesehatan. Makanya dilarang meniup. Jadi kalau angin tunggu dingin. Ndak je tahan do menunggu kipeh. Ambil buku, ambil kau perlu balik kipeh sate itu rumah cik. Tapi jangan ditiup, jangan diambuh-ambuh, karena yang wak tiup tu zatnya karbon yang beracun. Di lanjutan hadisnya, bertanya orang ke Nabi. Seseorang bertanya, bagaimana kalau saya melihat ada kotoran pada benyanda tempat itu? Ada nampak kotoran di tempat minum tadi itu, nampak nan wak sanksi ciri cacak kah tahan. Kecik Nabi, tumpahkanlah, buang. Kecuali ada hadis tentang nyamuk lalat Kalau ada lalat banaman, karena yang satu sayapnya racun, yang satu sayapnya penawar di banaman, tawanya balik. Dan diteliti orang kini rupanya Nabi ngeceklah 1400 tahun yang lalu. Diteliti orang kini ternyata benar. Ternyata benar. Tapi di siko yang ditanyanya tidak lalat dah. Memang kotoran. Kalau kotoran kan paham tak? Tumpahkan. Artinya tumpahkan, buang. Kemudian dia bertanya lagi, sesungguhnya saya tidak puas hanya dengan satu teguk saja. Kalau dibuang, seketik tinggal ialah. Tidak cukup dia Rasulullah. Ajawab Nabi, fa abinil qadaha idza anfika. Kalau begitu sediakanlah gelas yang besar untuk memenuhi mulutmu. Kalau itu awaso dulu. Kalau derang Aisyah boleh ngadang. Itu kan itu tahu salah. Aisyah boleh nak penuh mulut itu. Kadang ada bahasa kau menyuruh, tapi bangi sebenarnya. Kepaya pelah. Kok perlu jam pulang-pulang kit mati. Itu kan nak menyuruh lah itu dah. Artinya ada bahasa yang menyuruh tapi maknanya melarang. Ada juga menyuruh tapi maknanya memberi nasihat. Ya ada orang tua lah ngecek. Kalau kapai jo yang pailah. Tak perlu ngecek caliak kami lah dah. Sana kan nak menyuruh lah.
Ada makna di situ melarang. Mari itu je siko. Kalau mari itu ndak sadang je satu teguk air saja ya Rasulullah. Kalau yo besok balik galih nak adang. Anak panuh mulut itu. Itu kan apa soalnya managah rumahnya lah. Awak salah memahami. Kalau lah Nabi ngecek kau mari itu. Apa fikir salawat. Artinya apa? Biarlah saketek berapa teguk air tapi lebih rahsia. Daripada tadi ianya banyak pi ada kotoran. Kau itu. Biarlah saketek pi lebih rahsia. Daripada banyak pi kotorannya ada gunanya. Biarlah saketek pi rahsia. Itu maksudnya. Tak cukup dah kan. Boleh nak kadang sebab macam ni. Kemudian bahwasanya Nabi melarang bernafas dalam bejana, tempat minum atau meniupnya. Dan terakhir, bolehkah minum berdiri? Tapi lebih baik, lebih sempurna, lebih utama dengan duduk. Sebenarnya kondisinya sama aja yang minum dari cerek tadi. Selagi memungkinkan untuk duduk, tetap dianjurkan duduk. Itu anjurannya. Cuma kalau ndak ada tempat duduk, dicaliat, ndak dulu mungkin ada kata tempat untuk duduk. Terpaksa berdiri. Kalau lah tapaso tu ndak ada. Tapi selagi ada tempat duduk tetap duduk. Bakok mana itu kita cari hadis nomor 5 di 388. Walaupun Nabi dan sahabat pernah berdiri, tapi kondisinya kondisinya terpaksa tadi. Karena tidak ada tempat duduk misalnya. Nabi SAW beliau melarang untuk minum dengan berdiri. Qatadah bertanya kepada Anas, bagaimana kalau makan? Kalau minum kan tak boleh tegak. Kalau makan kalau makan dengan berdiri itu lebih jelek. Abu ruak lelai. Lebih jelek lo itu lain. Dan di hadis nomor 6 Nabi bersabda, la yashrabanna ahadum minkum qa'iman. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu minum dengan berdiri. Ada hadis larangannya. Jangan minum berdiri. Faman nasiya, sianan lupa. Minum tagak sedang tagak tu je tu. Fal yastaqi, hendaklah dia memuntahkannya. Sedang minum lah masuk mulut, takana ndak boleh minum berdiri, muntah lihat. Artinya larangan minum berdiri itu kuat. Tapi terpaksa. Sama je tadi je cerek tadi. Ndak ada galih lah itu kau ba'alai. Ndak ada tempat duduk ba'alai. Kadang baralik pun ada itu. Baralik orang prasmanan kadang ada tempat duduk ada ndak. Tapi selagi masih bisa tunggu lu. Tapi kalau tas sasak na awak kapai tempat duduk ndak ada, ditunggu tempat duduk kosong orang rami. Terpaksa ambil sana dulu. Abah kacaro seleh. Tapi terpaksa. Tapi yang lebih utama tetap makan dan minum dengan duduk. Kini itu apa ibu? Tentang adab-adab daripada makan dan minum. Terakhirlah hadis nomor 1389 untuk orang dapuan.
Hadis orang dapur. Nabi SAW bersabda, orang yang melayani minum orang banyak adalah orang yang paling akhir di antara mereka. Maksudnya dia yang paling akhir minum di antara mereka. Kalau ada adat di orang Minang, berdasarkan syarak memang ada, tapi lain sesuai syarak. Dan ambo yakin itu karena orang dulu lain beraja agama. Orang dapur kudian makan. Kan dari istilah itu terang apa ya? Orang dapur aku kudian makan. Memang ada itu adabnya. Selesai orang makan dulu. Lah sudah orang makan barunya makan. Itu ya santiang adab. Itu nan adab orang Minang tu yang berdasarkan syarak dari agama memang. Jangan dulu lo ada orang dapur makan lah kanyangnya orang lagi ajan. Orang dulu ala selesai cuman orang dapur kau nasib-nasiban namanya. Kalau lagi banyak lebih yo banyak nadinya. Kalau tiba lama orang di muka alahnya awas-awas lah barana nado selai. Tapi adabnya tetap dulukan orang dulu tamu barunya kemudian. Syukran ya Rabbi syukran hadaita qalbi syukran.